Dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Anne, satu-satunya wanita yang selamat di kota di tengah kiamat zombie. Di saat tengah menata persediaan makanan yang dia miliki dan membersihkan diri, Anne lalu pergi menuju sebuah bukit untuk mendapatkan sebuah berita di saluran radio. Namun dikarenakan berita yang tersisa hanyalah bahasa Perancis, membuatnya yang tidak bisa menyimak karena tidak mengerti, hanya membuat asumsi jika di dunia ini ia percaya masih ada orang yang selamat selain dirinya. Hal itu pun membuat Anne tampaknya kembali mengingat saat-saat di mana pertama kali mereka mendapatkan kepanikan terkait epidemi ini. Yang mana pada kala itu, Anne masih bersama dengan sang suami serta sang anak yang masih balita dengan raut yang begitu menggemaskan. Di mana sang suami yang bernama Jason memilih membawa Anne ke sebuah tempat antah berantah karena ia berasumsi jika di hutan ini para zombie tidak mampu menemukan mereka. Namun pada satu waktu, dikala Jason memutuskan untuk pergi guna mencari persediaan, malam itu Anne mendapatkan suatu kekacauan yang tampak terdengar. Meski harus menahan agar tidak berpikir negatif, namun Anne yang tidak kunjung mendapati sang suami pulang, seketika mendapatkan kabar mengejutkan tatkala sang suami telah terbujur kaku mengenaskan meninggalkannya. Meski kesedihan tampak terlihat dari raut yang tergambar, namun Anne yang tidak bisa mengeluh, ketika masih memiliki sang anak lantas mencoba memberanikan diri untuk mencari persediaan yang telah merenggut nyawa sang suami, dengan terlebih dahulu meninggalkan sang anak karena tidak mau mengambil resiko untuk membawanya. Belajar dari sang suami untuk menggunakan senapan dan juga memasang beberapa perangkap, maka Anne pun mulai memberanikan diri memasuki pemukiman untuk mencari persediaan makanan. Di saat Anne memasuki sebuah rumah, dia melihat satu zombie yang tengah memakan sesuatu. Hal itu membuat Anne langsung menghabisi zombie tersebut sehingga darah zombie itu mengenai jaket yang dipakai oleh Anne. Anne yang berhasil pulang dengan selamat seketika mulai menyambangi sang anak yang sudah menangis kencang. Namun tatkala bercengkrama melampiaskan segala rindu yang tidak bisa ia peroleh karena orang-orang yang ia sayang telah pergi meninggalkannya, hal itu membuat dia lupa jika jaketnya itu telah terkena darah yang rupanya masuk ke mulut anaknya. Sehingga beberapa waktu kemudian, ia kini dibuat mati kutu ketika melihat sang anak mengalami sebuah gejala infeksi dengan semacam tanda bulat di area perut yang bisa dijelaskan secara detail jika itu adalah parasit kecil yang sudah mulai menggerogoti tubuh sang anak yang perlahan-lahan nantinya akan mengambil alih tubuh sehingga menjadi zombie. Meski cukup tak kuasa dan mencoba berpikir beberapa waktu untuk bisa mengobati sang anak, namun karena tidak ada cara lain untuk menyembuhkan ini, mau tak mau Anne memberikan sebuah racun yang langsung diberikan kepada sang anak melalui susu. Hal itu membuat Anne yang melihat benar-benar tidak kuasa. Setelah mengingat beberapa hal tentang kehilangan yang selalu ia sesali, Anne saat ini pun tengah mencium baju anaknya. Hal itu membuat dia merasa sedih, di mana Anne bertahan hidup dengan memakan apapun yang berada di dalam hutan. Dengan berbekal buku tanaman milik sang suami yang mahir dalam bidang ini, Anne banyak belajar untuk bisa menghemat persediaan yang diambil dari setiap rumah agar tidak kunjung cepat habis. Berhidup mandiri tiap waktu, Anne juga mampu memasang beberapa jebakan guna bisa menangkap hewan untuk santapan. Setelah menghitung persediaan makanan yang hanya bisa bertahan untuk beberapa hari saja, Anne pun kini mencoba memeriksa hasil jebakan yang telah ia buat. Namun sayang hasilnya pun nihil, tatkala dia tidak pernah berhasil mendapatkannya. Yang mana hal itu ia sadari karena sewaktu sang suami masih ada, ia tidak pernah mendengar penjelasan dari sang suami mengenai memasang jebakan yang tepat. Maka dikarenakan ia tidak bisa bertahan jika tinggal diam, kemudian dia pun memutuskan untuk mulai mempersiapkan diri guna memasuki permukiman untuk mencari sebuah persediaan. Di mana dia pun kini mulai membawa air kencing agar bisa menghilangkan jejak penciuman para zombie. Kemudian ia pun sempat mengambil darah untuk bisa mengalihkan perhatian para zombie agar mendekat, serta yang terakhir, dia pun mulai mengolesi seluruh tubuhnya dengan menggunakan lumpur guna menyamarkan bau tubuhnya agar tidak diketahui oleh para zombie. Di saat semua persiapan itu telah dilakukan, Anne tanpa banyak ragu, kini mulai menjalankan misinya itu. Setibanya di pagar pembatas, Anne yang tahu ada beberapa zombie yang siap menyantapnya pun, mulai menyalakan sebuah mainan bersuara, dan juga melumuri darahnya guna memancing para zombie berkumpul. Hingga tak lama kemudian terdengarlah para zombie yang mulai berdatangan. Kemudian Anne pun bergegas menuju sisi lain agar bisa masuk. Yang mana awalnya misi pencarian makanan itu tampaknya berhasil, akan tetapi di saat keluar pagar, Anne yang mendapati kepanikan, tidak sengaja menjatuhkan sebuah ember. Hal itu membuat para zombie mengetahui keberadaannya. Dalam pelariannya itu, perut Anne pun sempat terluka, membuat Anne yang di ujung tanduk harus merelakan beberapa makanan yang berjatuhan demi keselamatan.
Setelah Anne berhasil keluar dari segala pengejaran, dia pun langsung menyiram seluruh tubuhnya menggunakan air kencing yang telah ia siapkan tadi guna menghilangkan seluruh bau dan jejak pengejaran zombie. Setelah melakukan prosesi itu, Anne mulai membersihkan diri serta menjahit luka yang ia alami. Tak lupa juga Anne mulai memutuskan untuk mengistirahatkan diri di area dalam mobil yang sebenarnya ia sendiri bisa pergi karena bahan bakar yang tersedia pun masih terbilang memadai. Keesokan harinya setelah dirasa pulih dan menyadari persediaan yang sempat terjatuh, mau tak mau karena butuh, Anne pun dengan terpaksa harus kembali mengambil. Dalam perjalanan pulang itu tiba-tiba Anne bertemu dengan dua orang yang mana salah satu dari mereka terluka. Bukannya menjauh, Anne yang sudah lama tidak melihat orang yang selamat selain dirinya pun kini mendekati. Setelah memastikan jika mereka itu tidak terinfeksi, Anne pun segera mengajak mereka yang bernama Olivia serta Chris untuk menuju tempat perlindungannya. Di sana Olivia pun sempat menjelaskan jika Chris itu adalah calon ayah tirinya yang mana gagal menikah dengan sang ibu dikarenakan epidemi ini dan mereka pun berasal sangat jauh dari kota tersebut. Jadi Olivia pun berasumsi jika memang Anne merupakan satu-satunya manusia yang hidup di kota ini. Setelah kejadian pertemuan itu, kehidupan Anne pun mulai berwarna kembali ketika ia merasa normal karena mampu bercengkrama dengan manusia selain dirinya. Hingga di suatu malam, pada akhirnya Chris pun tersadar dari pingsannya itu. Dan pada malam itu juga Chris pun berkata jika mereka akan pergi menuju utara karena mereka sempat mendengar jika di sana terdapat militer dan akan pergi keesokan harinya. Di saat Chris sempat menyinggung mengenai bahan bakar mobil yang Anne miliki, Anne pun berkata jika mobil itu hanyalah sebuah pajangan untuk tempat berlindung dari hujan. Keesokan harinya di saat melihat Chris dan Ophelia yang kehujanan, lantas Anne yang iba segera mengajak mereka untuk masuk ke dalam mobilnya itu. Di sana Chris pun kembali menanyakan mengapa Anne bisa tiba di tempat itu, sehingga Anne yang tidak ingin kembali mengingat kesedihan yang ia alami ketika kehilangan sang buah hati dan juga sang suami, langsung melayangkan pertanyaan yang sama. Hal itu membuat Chris yang tidak bisa bersekelik pun seketika menjelaskan jika ia baru saja membunuh ibu dari Ophelia yang ia sayang karena sebuah infeksi yang tidak bisa dipertahankan. Beberapa waktu berlalu, tujuan awal Chris yang hendak pergi ke utara pun sepenuhnya sirna. Tatkala ia yang merasa nyaman tinggal dengan kemandirian dari Anne, dengan begitu tentunya semakin banyak juga waktu yang dihabiskan oleh Anne serta Chris bersama-sama. Namun seiring berjalannya waktu, kemurkaan terjadi pada Ophelia, tatkala ternyata Ophelia yang merupakan anak sambung, malah memiliki ketertarikan terhadap Chris sang ayah, sehingga ia yang merasa cemburu segera menanyakan pada sang ayah mengenai mereka yang tidak kunjung pergi ke tujuan awal. Namun di sini Chris yang merasa balas budi akan perbuatan yang Anne berikan. Jikalau saja Anne tak ada, mungkin ia pun telah tewas kala itu dan Olive akan hidup seorang diri. Terlebih lagi Anne begitu baik pada mereka dengan membagi segala makanan apa yang ia punya. Hingga sesekali Chris juga mencoba mengajak Anne untuk ikut bersama, akan tetapi Anne selalu menolak dan memintanya untuk segera pergi, apalagi setelah Chris mengatakan jika tempat itu adalah surga. Namun di sini Chris yang memiliki tekad untuk bisa mengajak Anne pun memutuskan untuk tidak pergi secepatnya karena ia ingin bisa membujuk Anne lebih jauh. Namun berbeda dengan Ophelia, ia yang memiliki pandangan berbeda dari waktu ke waktu pada Anne, seketika merasa cemburu ketika melihat Chris tampak akrab bersamanya. Apalagi dari segala sisinya, dia merasa kalah dengan Anne yang begitu mandiri. Lalu, Chris pun berkata jika dia ingin mengajak Anne karena Ophelia, dan dia ingin jika Anne bisa merawat Ophelia serta dirinya. Jawaban hal itu membuat Ophelia merasa kesal, sehingga suatu malam, Ophelia memutuskan untuk melepaskan seluruh pakaiannya untuk bisa menyambut Chris agar bisa mencumbunya. Namun sial, apa yang ia inginkan jauh dari apa yang ia harapkan. Ketika Chris serta Anne yang baru saja datang tentunya tidak mengetahui niat dari Ophelia, hingga ketika Anne hendak berpamitan untuk memasuki mobil, ternyata Chris yang mulai memendam rasa malah balik dan mulai bercumbu. Sementara Ophelia, yang tak kuasa melihat mereka bersama pun hanya bisa menenangkan diri dengan pergi ke sebuah bukit karena merasa dikhianati. Keesokan harinya di saat Ophelia baru saja turun dari bukit, tiba-tiba saja dia bertemu dengan satu zombie. Sementara itu Anne dan Chris yang merasa bingung ketika melihat persediaan makanan yang telah hilang, tiba-tiba saja mereka dibuat bergegas ketika mendengar suara teriakan Ophelia dari arah kejauhan. Setibanya di sana Chris pun langsung menyerang zombie itu, hingga Anne yang tidak bisa tinggal diam, segera berusaha membantu dikarenakan lupa membawa sejumlah peluru. Setelah kejadian yang mengerikan tadi,
yang hampir saja membunuh mereka, Chris yang tidak bisa tinggal lebih lama pun berusaha mengajak Anne untuk segera pergi. Akan tetapi, di sini Anne yang masih merasa bersalah atas kematian bayinya itu pun berkata jika dia tak ingin pergi dari sana. Kemudian Chris yang tahu akan apa yang ia alami, berusaha menyadarkan untuk mengambil kehidupan baru karena sejauh apapun melangkah, yang namanya masa lalu selalu saja membayangi dan membuatnya selalu terpuruk jikalau Anne tidak memaafkan dirinya sendiri. Hal itu membuat Anne yang mendengar pada akhirnya sedikit terketuk dan mulai memutuskan bergabung bersama dengan mereka. Akan tetapi dikarenakan persediaan makanan sisa sedikit, maka di sana Anne pun meminta mereka untuk membantu mencari persediaan makanan yang lain. Sementara itu Ophelia yang memiliki niat buruk pun meminta untuk ikut bersama dengan mereka. Setelah mereka mengatur rencana serta mempersiapkan diri untuk bisa mendatangi permukiman guna membawa beberapa persediaan, pada akhirnya mereka pun mulai pergi, di mana Chris menjalankan tugasnya sebagai pemancing para zombie. Di saat suara zombie mulai terdengar, Anne dan Ophelia pun mulai menyusup masuk, sehingga akhirnya mereka pun berhasil masuk ke sebuah rumah. Akan tetapi Ophelia yang berencana menghabisi Anne pun bukan mencari persediaan, di mana ia justru langsung menghajar Anne karena merasa cemburu. Kemudian setelah berhasil mengikat Anne, Ophelia pun langsung berteriak dan bergegas pergi dari sana. Akan tetapi dengan ceroboh, Ophelia tidak menyamarkan bau tubuhnya, membuat zombie terus saja mengikutinya. Sementara Anne yang mengetahui ada zombie yang bersiap masuk, bergegas membuka ikatan yang terpasang, lalu bersembunyi di dalam sebuah lemari pendingin yang ada di sana. Lalu setelah merasa jika keadaan cukup aman, maka di sini Anne pun memutuskan untuk pergi keluar. Sementara itu, Chris yang tak melihat kehadiran Anne pun menanyakan hal itu pada Ophelia. Namun belum sempat menjawab, tiba-tiba saja para zombie yang mengikuti Ophelia pun datang, sehingga dengan terpaksa Chris harus menghadapi zombie-zombie itu terlebih dahulu. Tak lama kemudian Anne yang telah tiba, segera membantu dengan menembak zombie sebisanya. Akan tetapi karena pelurunya itu yang tersisa satu, maka di sini dia harus memilih antara menyelamatkan Ophelia atau Chris, yang mana cukup mengejutkan. Setelah apa yang ia dapatkan dari Ophelia, Anne malah memilih menyelamatkan Ophelia dibanding Chris, sehingga Ophelia yang merasa bersalah pun kini meminta maaf di tengah perjalanan mereka menuju utara. Hingga film pun kini selesai.